Halo Celengers, udah pada dapet THR belum nih? Semoga pada dapet semua ya. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Back to 90. Film ini berasal dari Thailand dan dirilis tahun 2015. Film ini bercerita tentang kisah seorang anak yang menyelamatkan hubungan ayah dan ibunya dengan pergi ke masa lalu. Tetapi dia malah terjebak oleh cinta yang tidak semestinya. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang anak muda yang bernama Kong. Saat itu dia sedang chattingan dengan ibunya melalui aplikasi LAN. Saat itu sang ibu menyuruhnya untuk jangan pulang dulu karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahannya dengan sang ayah. Tetapi Kong malah berkata kepada ibunya bahwa sang ayah pasti lupa dengan ulang tahun pernikahan mereka. Karena bingung mau kemana, akhirnya Kong pulang ke rumahnya. Sambil terus berjalan, Kong masih asik bermain dengan HP-nya. Tiba-tiba saja dia tersenggol oleh seorang tukang ojek yang sedang bercanda di sekitar jalan itu dan membuat HP Kong terlempar ke udara. Semua tukang ojek di sana mencoba untuk menyelamatkan HP-nya, tetapi HP tersebut tetap terjatuh dan juga terlindas oleh tukang ojek yang menabraknya tadi. Kong terlihat kesal saat itu dan dia langsung pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, Kong mendengar suara. Suara itu terus berbunyi sehingga membuatnya semakin penasaran. Saat itu Kong menemukan sumber suara itu di gudang dan tersimpan di dalam sebuah peti kayu. Di sana Kong menemukan sebuah koran dengan berita kecelakaan yang terjadi pada tahun 1995 dan dia juga menemukan foto-foto orang tuanya waktu masih muda. Kemudian suara itu kembali terdengar dan ternyata suara itu berasal dari sebuah pager. Kong lalu mengambil pager itu. Karena dia tidak mengetahui barang itu, dia lalu mencari tahunya lewat internet. Anak-anak zaman sekarang mungkin sudah jarang banget ada yang tahu tentang pager. Kemudian Kong mendengar pertengkaran kedua orang tuanya itu. Diketahui bahwa kehidupan keluarganya tidak harmonis. Saat itu ayahnya lupa dengan hari ulang tahun pernikahannya. Dan di sini ibunya selalu melibatkan seseorang yang bernama Som. Som adalah wanita yang suka dengan ayahnya dulu. Kong semakin kesal melihat pertengkaran kedua orang tuanya itu. Lalu Kong malah pergi keluar dan langsung menelpon temannya untuk menemaninya di sana. Tetapi saat itu hujan turun sangat lebat. Kemudian Kong berlari dan berteduh di sebuah telepon umum. Tiba-tiba saja pager yang dibawanya berbunyi kembali. Dan di pager itu juga ada sebuah pesan untuk menelpon balik nomor yang ada di pesan itu. Karena penasaran, Kong lalu mencoba menelpon nomor yang ada di pager itu dengan telepon umum yang ada di depannya. Tiba-tiba saja petir besar menyambar dirinya. Dan saat itu dia sudah berada pada tahun 90-an. Kong masih berada di dalam telepon umum dan di sana juga ada seorang wanita yang sedang menggunakan telepon tersebut. Wanita tersebut adalah Som, tetapi dia tidak menyadari bahwa Kong berada di bawahnya. Dan karena kaget dengan keberadaan Kong tersebut, wanita itu malah menuduh Kong sebagai seorang pria cabul. Saat itu Kong masih belum sadar bahwa dirinya berada pada tahun 90-an. Lalu dia berjalan kembali ke rumahnya. Di sana Kong melihat dua anak muda yang sedang bertengkar. Dia menjadi kaget karena mengetahui bahwa kedua orang itu adalah ayah dan ibunya waktu masih muda. Sang ayah bernama Tam dan ibunya bernama Mem. Karena hal itu, Kong menjadi pingsan. Setelah Kong tersadar, dia kembali kaget dan ketakutan karena dia melihat kakeknya yang sudah meninggal ada di hadapannya. Kong mengira itu adalah mimpi. Kemudian Kong mulai mencoba menerima keadaannya saat ini. Kong mulai bercerita kepada mereka bahwa dia berasal dari masa depan. Tapi dia malah ditertawakan dan Kong juga dianggap gila oleh mereka. Karena saat itu mereka tidak mempercayai Kong, kemudian Kong mencari alasan untuk bisa tinggal di rumah itu dengan melamar sebagai karyawan di sana. Dan karena mereka kasihan, akhirnya Kong diterima untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Di sini diketahui bahwa ayahnya adalah seorang mahasiswa arsitektur. Dan dia juga memiliki sebuah band yang cukup terkenal di kotanya pada zaman itu. Kemudian Tam akan pergi ke kampus pada saat itu untuk berlatih dengan grup bandnya. Dan saat itu Kong ikut dengannya karena dia ingin menggunakan internet yang ada di kampus Tam. Sesampainya di kampus, Kong langsung pergi ke ruangan komputer. Dan di sana dia diberitahu internet tercepat di kampus tersebut. Orang itu juga mengatakan bahwa dia tahu segalanya tentang internet. Saat itu Kong ingin membuka Google. Tapi orang itu malah kebingungan dan tidak mengerti apa yang dikatakan Kong.
Lalu orang tersebut menyuruh Kong untuk pergi ke perpustakaan saja jika ingin mencari sebuah informasi. Saat Kong berada di perpustakaan tersebut, dia malah bertemu dengan Som. Som yang melihat Kong berada di sana langsung lari dan terjadi kejar-kejaran saat itu. Som masih mengira bahwa Kong adalah pria yang cabul. Kemudian Som berlari menuju ke ruang latihan Tam dan di sana dia diminta bantuan Tam untuk melindunginya. Kong sempat diajar habis-habisan karena Tam dan kawan-kawannya itu mengira bahwa Kong adalah orang asing. Setelah semua selesai, Tam lalu menjelaskan kepada Som bahwa Kong adalah temannya. Di sini diketahui bahwa Kong mengejar Som karena dia merasa bahwa pager miliknya terjatuh dan dia juga mengira bahwa Som yang membawanya. Karena hal itu mereka menjadi bertengkar. Di sini juga diketahui bahwa Tam sangat pelupa. Saat itu dia lupa dengan janjinya untuk mengajari Som bermain gitar. Karena kesal, Som berpamitan untuk pulang. Saat itu Som seperti memberi kode kepada Tam untuk diantarkan pulang. Tetapi karena Tam masih sibuk untuk berlatih band, dia malah menyuruh Kong untuk mengantarkannya. Som terlihat sangat kesal sekali saat itu. Keesokan harinya terlihat Tam yang sedang menghubungi Mem melalui pager. Karena saat ini Mem masih marah dengannya, Tam sangat tidak sabar dengan balasan dari Mem. Hingga dia berkali-kali kembali menghubunginya melalui pager. Tetapi dia bingung dengan kata-kata yang akan dia kirimkan itu. Hubungan mereka terancam putus. Dan saat itu, Kong mencoba membantunya untuk menyusun sebuah kata-kata yang nantinya akan dia kirim kepada Mem. Dengan sangat yakin, Tam langsung mengirimkan kata-kata itu melalui pager. Karena pesan itu masih belum dibalas juga, akhirnya Tam memutuskan untuk menelponnya langsung. Dan saat itu yang mengangkat teleponnya adalah ayah Mem. Ayah Mem adalah kakek Kong di masa depan. Ayah Mem adalah seorang kolonel yang sangat keras dan tegas. Karena itu Tam sangat ketakutan. Tetapi di sini Kong malah mengatakan bahwa kakeknya itu adalah orang baik. Dia tidak sadar jika saat ini dia berada di masa lalu. Kemudian Kong mencoba untuk berbicara dengan kakeknya itu. Dan saat dia mendengar suara dari kakeknya, yang ternyata pada zaman itu dia sangat galak, Kong juga malah ketakutan dan langsung menutup teleponnya. Alhasil mereka tidak berhasil menghubungi Mem saat itu. Lalu Kong bertanya kepada Tam tentang Som, apakah dia mantannya atau hanya sekedar teman tapi mesra. Kemudian Tam mengatakan bahwa dia tidak pernah berpacaran dengan Som, apalagi sampai bercinta dengannya. Dia hanya menganggapnya sebagai adiknya saja, karena mereka sudah saling kenal sejak kecil. Karena kedekatannya itulah yang membuat Mem menjadi marah kepada Tam. Kong lalu memberitahu Tam bahwa kedekatannya kepada Som akan berdampak buruk di masa depan. Tetapi saat itu Tam tidak yakin jika Som mencintainya, dan dia juga berpikir bahwa kata-kata Kong sangatlah berlebihan. Keesokan harinya, Kong pergi ke rumah Mem dan tujuannya ke sana untuk membujuk Mem agar mau balikan dengan Tam. Saat itu Mem tetap menolaknya karena dia sudah terlanjur cemburu dengan Som. Mem juga sudah meminta kepada Tam untuk tidak menemui Som lagi. Tetapi Tam tidak bisa melakukannya. Karena hal itu, Mem memilih untuk putus dengan Tam. Kemudian Kong berjanji kepada Mem bahwa dia akan membuat Som keluar dari kehidupannya Tam. Lalu Kong juga meminta kepada Mem untuk datang di acara audisi band yang diikuti oleh Tam. Karena itu adalah impian terbesarnya, dukungan dari Mem mungkin akan menjadi semangat untuk Tam. Lalu terlihat Tam bersama dengan rekan bandnya akan berangkat untuk audisi. Di sini Kong sedikit cemas karena Mem tak juga datang. Dan ternyata saat itu Mem datang dari arah belakang. Dia terlihat sangat bahagia saat itu. Tetapi tak diduga, Som juga datang pada saat itu dan langsung menghampiri Tam. Karena melihat itu, Mem kembali sakit hati lalu dia pergi begitu saja. Semua rencana Kong gagal begitu saja. Kemudian terlihat Kong yang sedang bertanya kepada pamannya. Saat itu dia sangat ingin tahu kenapa Som begitu dekat dengan Tam. Lalu pamannya itu mengatakan bahwa dulu Tam memiliki seorang sahabat, dan sahabatnya itu adalah kakak dari Som. Tetapi kakak Som telah meninggal. Saat itu Som tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Karena Tam merasa kasihan dengannya, dia lalu menawarkan dirinya untuk menjaga Som. Singkat cerita, terlihat Tam yang sudah kembali datang dan dia menghampiri Kong. Saat itu dia berkata bahwa dia diminta Som untuk mengajarinya bermain gitar. Di sini Kong langsung berinisiatif agar dia saja yang mengajarinya bermain gitar.
Lalu Tam pergi menemui Som dan dia berkata bahwa dia harus fokus berlatih untuk audisi berikutnya. Tam tidak ada waktu untuk mengajari Som bermain gitar. Dan saat itu dia juga berkata bahwa yang akan mengajarinya nanti adalah si Kong. Som sangat tidak suka dengan Kong dan bahkan dia meragukan skill gitarnya. Kemudian Kong langsung menunjukkan skill gitarnya. Walaupun dia kidal, tetapi permainan gitarnya sangat bagus. Mau tidak mau Som tetap menerimanya. Kali ini Tam kembali akan mengambil hati Mem dengan memberikannya sebuah kaset yang berisi lagu ciptaannya. Dan saat itu Mem terlihat bahagia ketika mendengar lagu ciptaan Tam. Malam harinya Tam kembali menelpon Mem dan meminta agar dia datang ke acara konser musik karena Tam bersama dengan bandnya akan tampil di acara tersebut. แหม่มไปดูด้วยล่ะ แค่นี้ใช่ไหม Kemudian terlihat Kong yang kembali mengajari Som bermain gitar. Saat itu Kong terlihat mulai menyukainya. Di sini Som meminta Kong untuk membuatkannya sebuah lagu. Keesokannya Kong kembali bertemu dengan Som, tetapi Kong datang terlambat dan membuatnya marah. Som lalu memberinya pager agar nanti dia bisa menghubunginya. Melihat pager itu, Kong langsung mengaku bahwa itu adalah pager miliknya. Karena hal itu Som kembali marah. Kemudian Som menagih lagu yang akan Kong buat untuknya. Karena genre musik yang dia inginkan adalah alternatif dan kenapa tidak yang lain saja. Kemudian Som langsung membawanya ke sebuah acara konser musik. Di acara konser itu terlihat Tam dan bandnya yang sedang manggung. Alasan Som memilih genre musik alternatif itu karena si Tam. Bisa kita simpulkan bahwa Som sangat mencintai Tam, sedangkan Tam mencintai Mem. Tetapi Kong juga mencintai Som. Cinta itu memang sulit untuk dimengerti. Singkat cerita, terlihat Kong dan Som menjadi lebih dekat. Mereka sering jalan bersama dan bahkan mereka juga sering mengirim pesan. Hingga di suatu malam, saat Kong kembali ke rumah, dia melihat paman Tam yang sedang kebingungan. Ternyata di dalam rumah itu sudah ada Mem dan kedua orang tuanya. Diketahui bahwa saat itu Mem telah hamil dan ayah Mem malah meminta untuk menggugurkannya saja. Tetapi Tam langsung berkata bahwa dia mau bertanggung jawab. Ayah Mem yang sangat galak itu tidak yakin jika Tam bisa merawat Mem. Tetapi Mem percaya pada Tam. Karena itu ayah Mem sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. นี่ก็ลูกของแหม่มไม่ใช่ลูกของพ่อ Keesokannya terlihat Tam yang sedang berpamitan kepada grup bandnya karena dia akan segera menikah. Dan saat itu Tam merasa bahwa semua mimpinya kini sudah berubah. Dia ingin mencari sebuah pekerjaan tetap. Dan dia tidak mau jika nanti Mem dan bayinya menjadi kesusahan. Dari sini Kong menjadi tahu bahwa ayahnya sangat mencintai keluarganya. Lalu tiba-tiba saja pager milik Kong berbunyi. Dan saat itu Som mengirimkan sebuah pesan kepadanya untuk bertemu di depan bioskop. Kemudian mereka bertemu dan di sini Som berterima kasih kepada Kong karena telah mengajarinya bermain gitar dan menulis lagu. Lalu Som mengajak Kong untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Dan setelah semua selesai, Som meminta Kong untuk membawa Tam pergi ke acara audisi perlombaan yang akan diikuti Som. Saat itu Kong merasa kebingungan. Kenapa harus Tam? Ternyata dulu Tam pernah berjanji akan menjadikan Som sebagai pacarnya jika Som menang dalam perlombaan band. Keesokannya perlombaan pun dimulai dan di sini Kong datang untuk melihat Som tampil di acara perlombaan tersebut. Som dan bandnya membawakan lagu yang pernah diciptakan Kong untuknya. Pada akhirnya perlombaan itu dimenangkan oleh Som dan bandnya. Tetapi Som sangat kecewa karena Tam tidak datang dan dia langsung pergi untuk menemuinya. Sesampainya di rumah Tam, Som langsung menagih janjinya dan dia juga mengungkapkan isi hatinya kepada Tam. Tetapi Tam langsung menjelaskan bahwa dia akan segera menikah dengan Mem. Dan Tam juga menjelaskan bahwa dia mencintai Som hanya sebagai adiknya saja. Saat itu Som sangat kecewa dan dia pergi dari rumah itu sambil menangis. Kemudian Kong langsung bergegas untuk menyusul Som. Som kembali curhat kepada Kong bahwa dia sangat berharap sekali bisa bersama dengan Tam. Tetapi semua harapan itu telah sirna. Di sini Kong mencoba untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Som dan memintanya untuk menatap matanya agar dia tahu perasaan Kong kepadanya. Tetapi Som malah pergi begitu saja. Lalu terlihat Som yang sedang menangis karena perasaannya yang hancur lebur. Kemudian dia melihat foto-fotonya bersama dengan Kong dan dia langsung mengirimkan pesan melalui pager untuk menelponnya balik. Mendapat pesan itu, Kong langsung berlari menuju telepon umum untuk menelpon Som. Saat itu sedang turun hujan disertai dengan petir.
Kong mencoba untuk menelpon Som, tetapi tiba-tiba saja dia sudah kembali ke masa depan. Di masa itu, Kong kembali pingsan dan saat dia terbangun, dia melihat ayah dan ibunya di sana. Setelah Kong kembali pulih, dia bertemu dengan ayahnya dan saat itu dia berterima kasih kepadanya. Kong juga meminta maaf karena telah berburuk sangka kepada Som. Kemudian ayahnya juga mengatakan bahwa Som tidak akan mengganggu keluarganya lagi karena Som telah meninggal dunia saat hari pernikahannya. Mendengar hal itu, Kong langsung berlari untuk kembali lagi pada tahun 90-an. Tetapi saat itu, telepon umum yang dia gunakan untuk berteleportasi sudah dipindahkan. Tanpa pikir panjang, Kong langsung mengendarai motor tukang ojek yang ada di sana. Dan karena itu, dia menjadi dikejar oleh semua tukang ojek itu. Sesampainya di tempat penyimpanan telepon umum, Kong langsung kembali ke masa lalu. Saat itu dia langsung pergi ke rumah Tam dan dia langsung menanyakan keberadaan Som. Tam mengatakan bahwa tadi Som sudah datang, tetapi dia langsung berpamitan pergi dan berkata bahwa dia akan tinggal bersama dengan ibunya di Chiang Mai. Kong langsung bergegas menuju ke terminal bis dengan menggunakan motor. Karena itu pager yang dia bawa malah terjatuh dan saat itu Tam mengambilnya. Sesampainya di terminal, Kong tidak bertemu dengan Som karena Som telah berada di dalam bis. Karena itu, Kong berinisiatif untuk mengirimkan pesan melalui pager. Dan dia juga bertanya kepada penjaga loket bis tersebut. Saat itu, bis tujuan Chiang Mai sudah berangkat. Lalu Kong mengejar bis itu. Setelah Kong berhasil memberhentikan bis itu, ternyata Som sudah tidak ada di dalamnya. Som tidak jadi berangkat saat itu karena sebelumnya dia sudah mendapat pesan dari Kong untuk menunggunya datang ke terminal itu. Tiba-tiba saja bis itu bertabrakan dan terlihat Kong yang sudah kembali ke masa depan. Saat Kong kembali ke rumah, dia melihat ayah dan ibunya yang sudah kembali mesra dan tidak lagi bertengkar. Keluarganya kini terlihat sangat harmonis. Mereka pun akhirnya makan bersama. Saat itu, Kong mendapat hadiah HP baru dari kakeknya. Kong sangat bahagia dengan kehidupannya saat ini. Kemudian, Kong kembali ke dalam kamarnya dan dia masih membawa pagernya itu. Lalu dia kembali teringat kepada Som. Saat itu, Kong kembali mencoba untuk menghubungi Som dengan nomor yang ada di pagernya itu. Dengan 2 kali percobaan, akhirnya Kong berhasil tersambung dengan nomor itu. Ternyata yang mengangkat teleponnya itu adalah Som sendiri. Dan film pun tamat.